Ya, pertanyaannya adalah apakah ada nabi dari selain bangsa Israel yang datangnya dari bukan bangsa Israel? Tentu jawabannya tidak ada. Karena istilah nabi ini yang menggunakannya dan yang tahu tugas dan pekerjaannya cuman ada pada bangsa Israel. Dan memang ini istilah yang dipakai untuk para hamba-hambanya Allah, hamba-hambanya Tuhan yang percaya kepada Allah, Abraham, Ishak, dan Yakub, yang percaya kepada Yudaisme, memiliki agama Yudaisme. Nah, itu para nabi. Jadi kalau ada bangsa lain yang menggunakan istilah nabi, pertanyaannya adalah apakah dia orang Yahudi? Apakah dia datang dari Israel? Karena istilah ini, kata ini cuman dipakai untuk orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan kepada bangsa Israel, khususnya bangsa Israel. Jadi kalau ada bangsa lain yang menggunakan kata itu, pertanyaannya adalah apakah mereka termasuk dalam golongan bangsa itu, bangsa Israel ini. Ya, tugas mereka adalah menyerukan pertobatan, menyampaikan firman Tuhan, menyingkapkan rencana Allah ke depan sebagai perantara antara Allah dan manusia, dan melakukan tanda-tanda mujizat. Jadi kalau ada nabi menyampaikan dan melakukan tugas seperti ini, yaitu dia melakukan tugas-tugasnya Allah yang diberikan kepada manusia, khususnya untuk bangsa Israel, karena nabi itu tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan, rencana Tuhan bagi bangsa Israel, bukan bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu kita tidak tahu istilah yang dipakai oleh mereka apa. Dan kemudian baru ketika orang percaya kepada, mau mengikuti iman dan kepercayaannya orang Yahudi, baru mereka mengerti bahwa ada istilah kata nabi seperti itu. Nah, nabi-nabi dalam perjanjian lama itu, dalam konteks Alkitab itu berbeda dengan nabi-nabi dalam selain itu. Dalam Alkitab itu ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi besar itu ada seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, kemudian ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Elia dan sebagainya. Kemudian ada juga nabi-nabi kecil seperti Hosea, Yoel, Obadja, Yunus, Mika, Habakuk, kemudian Hagai, Sakaria, Maleaki. Itu tidak ada di bangsa lain, tidak ada. Jadi kalau ada bangsa-bangsa lain yang mengaku dia adalah nabi, siapa yang mengangkat dia jadi nabi? Siapa yang menentukan dia? Istilah itu dia ambil dari mana? Nah, kayak begitu. Di Israel itu ada Nabi Daniel, itu nabi-nabi besar. Nah, tetapi kemudian mereka juga menulis kitab suci. Kitab suci itu dari mana? Apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, itulah yang disampaikan mereka kepada umat Tuhan. Dan kemudian hal-hal yang disampaikan kepada umat Tuhan itu kemudian dibukukan dalam bentuk tulisan, ya kan? Kemudian nanti baru tulisan-tulisan itu diambil, lalu dibuat menjadi buku. Nah, lalu diukur nilai keilahiannya, nilai kebenarannya, baru dibuatlah menjadi kitab suci. Jadi itu melewati tahap. Nah, Alkitab melewati tahap itu. Ada berdatang dari 5.000-an sampai 6.000-an manuskrip yang didapatkan tulisan tangan para nabi ini, para rasul, yang istilah yang dipakai oleh Yesus untuk murid-muridnya juga. Jadi rasul itu pun istilahnya orang Yahudi, bukan orang lain. Jadi kalau ada yang punya istilah rasul lagi, ya kan jadi aneh. Istilah itu datang dari mana? Dipakai untuk siapa? Dan di bangsa mana? Nah itu. Ini kan dipakai untuk bangsa Yahudi, untuk umat-umat Yahudi. Makanya orang Kristen itu tidak ada yang disebut rasul.
adanya pendeta, adanya gembala, adanya penginjil dan sebagainya. Jadi kemudian kalau dalam perjanjian baru itu kata yang dipakai adalah rasul-rasul. Yesus punya 12 rasul. Nah, seperti Yohanes, Yakobus, Andreas dan seterusnya itu rasul-rasulnya Yesus. Dan itu istilah juga dalam Yahudi, bukan dari bangsa lain. Nah, kalau ada yang memakai istilah itu ya kita tidak tahu apakah mereka orang Yahudi juga. Jadi di dalam kekristenan tidak ada nabi dari bangsa lain selain dari bangsa Yahudi. Nah, kalau ada nabi dari bangsa lain berarti dan dia bukan orang Yahudi, berarti dia bukan nabi. Karena istilah ini dipakai untuk orang Israel, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Israel, untuk menegur, untuk menyampaikan rencana Tuhan, untuk menyampaikan tegurannya Tuhan khusus buat orang Israel. Dan ketika ada bangsa lain percaya kepada imannya orang Israel, maka mereka juga bisa disebut ke dalam istilah-istilah itu. Kayak begitu. Jadi kita memang harus paham betul seperti itu.